Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kata beliau, ziaratul kubur itu imah wa imah. Ziarah kubur itu tergantung motivasi apa dia. Karena ada 5 macam motivasi orang ziarah kubur. Bisa saja orang ziarah kubur itu motivasinya litadzakuril maut, untuk kita ingat kalau kita bakalan mati. Makanya kita berkunjung ke kubur. Berkunjung ke kubur. Kalau ini motivasinya adalah supaya kita ada kesadaran muncul dalam jiwa kalau kita bakal mati, maka sunat ziarah kubur kepada kuburan siapa aja, walaupun tak kenal namanya, walaupun non muslim. Karena walaupun orang kafir juga mati juga, karena niatnya ingat mati, datang. Kalau niatnya ingat mati, dia juga mati, walaupun tak kenal namanya. Itu satu. 2, imma litarahum wa du'a. Ada kalanya karena belas kasihan dan karena pengen mendoakan. Ini sunat ziarah kubur kepada seluruh kuburan kaum muslimin, mau saudara mau bukan saudara. Kita sunat ziarah, jangan tidak. Kalau niatnya karena kasihan, pengen berbagi kepada mereka, litarahum. Kemudian ziarah kubur itu imma li adail hukuk, yaitu ziarah ini karena menunaikan kewajiban, menunaikan hak-hak mayit. Ini sunat ziarah kubur kepada kuburan kerabat, termasuk ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Itu sunat kita ziarahi. Sebagai apa? Ada hukuk, menunaikan hak-hak mereka, kewajiban kita anaknya yang masih hidup kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan imalit tabarruk, ziarah kubur itu bisa saja motivasinya mengalap barakah, pengen dapat barakah. Ini sunat kita ziarah kepada ahlul khair, kepada ulama, kepada orang soleh, kepada wali, kepada nabi. Ini ziarahnya namanya lit tabarruk. Maka ziarah kubur kepada orang tua ini penting sebagai adail hukuk. Bahkan ada hadisnya dari Abu Nuaim, dikutip juga oleh kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kata Nabi, man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jumu'ah kana kahijjatin. Al hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang ziarah ke kuburan orang tuanya, dua-duanya, ayah bundanya atau salah satunya pada hari Jumat, maka dia mendapatkan ganjaran ibadah haji. Ada itu hadisnya. Dilihat saja di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, pun juga di dalam kitab Tuhfatul Habib, yakni syarah Matan Takrib, syarah Iqna. Jadi ada kitab namanya Matan Takrib, disyarahi oleh Imam Khatib Syirbini, namanya Al-Iqna. Iqna itu sejilid tebal. Disyarahi oleh Imam Bujairimi, namanya Tuhfatul Habib Alal Khatib. Tuhfatul Habib itu 4 jilid besar. Pada kitab itu dijelaskan hadisnya itu, man zara qabra waliday, siapa orang ziarah ke kubur kedua abah ibunya atau salah satunya pada hari Jumat, maka dia seperti dapat ganjaran ibadah haji. Ada. Maka
Ada tuh, dan masih banyak hadis-hadis berbicara tentang ziarah kubur ke orang tua. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, man zara qabra walidayhi au ahadihima faqara'a indahu yasin kana lahu adadu hurufihi hasanah. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa orang yang ziarah ke kubur orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, lalu membaca surat Yasin di kuburannya itu, baca dia Yasin, baca, maka dia dapat ganjaran sebanyak huruf yang ada pada surat Yasin. Ada berapa itu hurufnya? Hurufnya. Ini yang hafal Quran saya mau tanya. Ada berapa Ustaz Sardi? Waduh, nggak tahu. 3.000 hurufnya. Yasin itu ayatnya ada 83 ayat. Ada 83 ayat. Itu ayatnya. Kalimatnya ada 724 kalimat. Kalau huruf mah ada 3.000 dah. Nggak percaya, hitung aja. Maka kita dapat ganjaran itu. Wa kutiba baran, dituliskan dia sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Ziarah ke orang tua besar ganjarannya. Terlepas saudara mau ganjaran kayak orang haji atau tidak, saudara ziarah ke orang tua besar nilainya. Itu begitu. Yang kedua, waktu. Waktu ya. Waktu yang terbaik ziarah Jumat. Dari mulai Kamis Asar sampai Jumat nih, dari mulai Kamis Asar yang disebut Jumat tuh sampai malam Sabtu, sampai sholat subuh Sabtu menjelang terbit matahari, itu masih keberkahannya dapat. Sampai kata Imam Sabit Al-Bunani, kenapa jaraknya Sabtu subuh masih ketemu dengan almarhum dengan barakah Jumat begitu. Yang penting belum terbit matahari. Maka Jumat itu adalah hari yang paling besar kita ziarah kepada orang tua. Tapi saudara jangan terpaku dengan hari. Maksud saya, ketika kita Jumat enggak bisa karena Indonesia liburnya bukan Jumat, Minggu, udah saudara Jumat enggak bisa, Minggu enggak apa-apa. Yang penting ziarah. Begitu dah. Yang penting ziarah, jangan kagak. Alangkah jahatnya orang tua di mata agama jahat. Di mana jahatnya? Keragunan, timbang ngakurin muka doang dengan buyutnya diajak anaknya. Diajak keragunan. Ke Dufan diajak, ke Puncak diajak, ke Bali diajak, ke Anyer diajak, ke Carita diajak, kemana tempat hiburan diajak, ke Lombok diajak, tempat hiburan. Tapi ke kubur baba ama enyaknya ora pernah diajak. Ini orang paling jahatnya orang. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anaknya soleh, tapi prosedurnya yang Anda tempuh salah, ngimpi. Sebab perahu tidak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang. Tempat hiburan gak usah diajak, karena ntar udah gede juga bisa jalan-jalan sendiri. Begitu ke mall kemana gak usah diajak, ntar udah gede mengeluyur. Nih ke tempat kuburan baba manyak tuh, biar anak nih tahu engkongnya ini rumah yang ditempatin oleh dia nih adalah rumah dari engkong. Ini loh engkong nih. Dia tuh rumah baba nih, ayah nih dari engkong. Biar dia ada syukur. Itu mau kagak boleh tahu kuburan engkongnya. Entar kita mati anak kita nggak ada yang ziarahin, jangan salahin. Karena kita nggak bener sama anak kita, nggak diajak ziarah ke kubur orang tua. Kagak bener nih bapak yang model kayak begini. Ke mall dikasih duit, dia mau jalan-jalan ke Anyer kasih duit,
ke kuburan orang tuanya minta duit timbang 5.000 doang buat beli es, kagak ada. Ini orang tua paling jahatnya orang tua di mata agama. Masa buat agama enggak mau dia bela, tapi buat dunia yang kagak ada manfaatnya dia bela-bela. Ini jahat orang tua yang model kayak begini di mata agama. Tuntun anak kita, waktunya ada, enggak bisa Jumat, bisa apa, ajak dia ziarah. Inilah kuburannya, biar dia tahu. Biar dia tahu. Kenapa kita bisa tahu makamnya anu, buyut kita di anu, makamnya ada buyut kita di Majalengka, ada namanya Pangeran Muhammad, makamnya buyut kita ada di atas Sumedang, namanya Pangeran Syihabuddin, Pangeran Sumedang. Kenapa? Karena kakek nenek kita diajak kemana tempat buyut-buyut kita. Sampai kita diajak ke Pangeran Jaga Lautan, dikenalin ini engkong lo, ini engkong lo. Sampai ke Pangeran Arya Wangsakara di Serpong, ini engkong lo. Sampai Syekh Ciliwulung diajak, ini engkong lo. Sampai kemana aja. Kenapa? Karena ini namanya dididik supaya kita mengenal datuk-datuk kita, supaya tidak salah. Jangan kita jadi orang tua enggak memperkenalkan di mana kubur-kubur daripada kakek nenek kita. Ajak dia, ongkosin dia, punya duit barokah, Allah bakal ganti berlipat-lipat ganda. Sampai di dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan, ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil mansyata qaddu'a lil walidain. Sepakat seluruh sahabat-sahabat Rasulullah yang berjumlah 124.000 orang, di antara seretnya jalan rezeki kita karena kurang kirim doa kepada orang tua, kurang mau ziarah ke kubur baba dan enya. Kalau ada waktu dekat kuburannya tiap minggu, kalau nggak kuat dah baca Yasin aja di rumah. Namanya zaman sekarang kan pakai paket namanya JNE. Ya udah JNE aja, jauh di Lombok, kita adanya di Maharta, udah JNE aja dah. Jangan enggak. Kita jadi mau nyari apa kita di dunia? Dunia ini bukan sekali hidup, 2 kali. Kita 2 kali hidup, sekali hidup di dunia, sekali hidup di akhirat. Di dunia negeri bercocok tanam, akhirat negeri memanen. Apa yang kita panen di sana, itulah yang kita tanam di dunia. Buat apa kita duit kerja capek-capek kalau bukan buat memperkenalkan anak di mana kubur nenek dan kakeknya. Akhirnya kita mengalami degradasi keagamaan. Kalau zaman dulu saudara, ada pohon mangga buahnya mangga, ada pohon rambutan buahnya rambutan, ada pohon duren buahnya duren. Tapi kita ngalamin zaman akhir, ada pohon mengkudu namanya buah pace. Antara pohon dan buah beda. Bapaknya demen tahlilan, anaknya menentang. Bapaknya demen maulid, anaknya menentang. Inilah zaman akhir. Gara-gara siapa? Kita orang tua yang tidak memperkenalkan agama dengan benar kepada anak-anak kita. Dan kita bakal dituntut oleh Allah. Dan ini bahaya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih Allah kasih hidup kita, ayo kita jangan tidak. Anak-anak kita bimbing, sewain mobil untuk ziarah ke kubur baba dan enyak kita. Itu penting. Insya Allah hidup saudara semuanya barakah.